dikisahkan, dahulu kala ada seorang pemuda yang bernama Arya Wiralodra, putra dari Tumenggung Gagak Singalodra dari Bagelen. Raden Wiralodra gemar melakukan olah kanuragan dan tapa brata. Suatu waktu, Raden Wiralodra menjalankan tapa brata di perbukitan Malaya di kaki Gunung Sumbing. Setelah 3 tahun bertapa, dia pun memperoleh sebuah wangsit. Wiralodra, dengarkan aku. Jika kau ingin berbahagia beserta keturunanmu di kemudian hari, pergilah ke arah matahari terbenam dan carilah ombak sungai Cimanuk. Manakala engkau tiba di sana, berhentilah dan tebanglah hutan belukar secukupnya untuk mendirikan sebuah pedukuhan dan menetaplah di sana. Kelak tempat itu akan menjadi subur dan makmur dan 7 keturunanmu akan memerintah di sana. Setelah mendapatkan wangsit tersebut, Raden Arya Wiralodra bangun dari tapanya. Dia kembali ke Bagelen untuk menyampaikan wangsit itu kepada ayahnya, Tumenggung Gagak Singalodra. Di pertemuan itu, Raden Arya meminta izin untuk pergi ke barat sesuai dengan wangsit yang didapatkan. Setelah mendapat restu, Raden Wiralodra menyiapkan perbekalan dan pusaka cakra undaksana untuk dibawa. Esok harinya, berangkatlah keduanya ke arah barat untuk mencari sungai Cimanuk. Perjalanan panjang Raden Wiralodra dan Kitinggil telah dimulai. Mereka terus berjalan menuju arah matahari tenggelam. Hingga suatu senja sampailah mereka di sebuah sungai. Gembira hati Raden Arya telah sampai di sungai Cimanuk. Kitinggil pun mengusulkan untuk bermalam di tempat itu. Keesokan harinya, ada seorang kakek yang menghampiri Raden Wiralodra dan Kitinggil. Kakek itu menegur serta menanyakan tujuan mereka. Raden Arya menjelaskan alasannya berada di tempat itu. Kalian sudah terlewat jauh. Pergilah ke arah matahari. Belum selesai bercakap, kakek itu menghilang dari pandangan mereka. Meski Arya Wiralodra masih ragu, namun akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti saran dari kakek itu. Berhari-hari mereka berjalan menuju arah matahari terbit, hingga mereka menemukan sebuah sungai besar. Raden Arya berharap sungai itu adalah Cimanuk. Ketika berjalan menyusuri sungai tersebut, tak sengaja mereka melihat kebun yang luas. Mendekatlah keduanya ke kebun itu. Namun, tiba-tiba datang pemilik kebun yang begitu angkuh. Kalian pasti ingin mencuri. Pergilah, jangan pernah menginjakkan kaki di tempat ini. Tak mungkin, setiap orang yang mencuri pasti ingin mengambil hasil dari kebun. Mendengar kata-kata itu, memuncaklah emosi Raden Wiralodra. Dengan cepat, dia akan membanting pemilik kebun itu. Seketika, orang itu lenyap. Raden Arya terkejut dan kebingungan. Hai cucuku, aku adalah orang yang kau temui sebelumnya di Citarua. Ini adalah sungai Cipunegara. Lanjutkanlah perjalananmu hingga menemui seekor kijang bermata berlian. Ikuti kijang itu, maka kau akan menemui tujuanmu. Raden Wiralodra pun melanjutkan perjalanan ke arah timur dengan berpedoman pada matahari terbit. Mereka terus melewati hutan-hutan lebat dan banyak rintangan. Ketika di tengah sebuah hutan, berjumpalah mereka dengan seorang gadis. Gadis itu bernama Dewi Larawana. Anehnya, gadis itu memaksa Raden Wiralodra untuk mempersunting dirinya. Tentu saja, Raden Arya menolak keinginan Dewi Larawana. Hal ini membuat gadis itu geram. Dia pun kemudian melancarkan serangan kepada Raden Wiralodra. Raden Wiralodra mengeluarkan cakranya dan mengarahkan ke Larawana. Gadis itu pun kemudian lenyap. Bersamaan dengan itu, muncul seekor kijang bernama Berlian. Raden Arya teringat pesan sebelumnya. Seperti inilah kijang yang dimaksud Kisidum. Dengan sigap, dia mengejar kijang yang berlari ke arah timur itu. Hingga sampailah di sebuah sungai. Kijang tersebut kemudian menghilang. Raden Wiralodra berhenti di tepian sungai karena tak menemukan kijang itu, dan memutuskan untuk beristirahat hingga tertidur karena terlalu lelah. Dalam tidur lelapnya, Raden Wiralodra berjumpa dengan Kisidum. Inilah sungai Cimanuk, tempat pemukiman.
Terbangunlah Raden Wiralodra dari tidurnya bersamaan dengan terbitnya matahari. Setelah mendapat kejelasan dari mimpinya itu, Raden Arya Wiralodra dan Ki Tinggil akhirnya membuat gubuk dan membuka kebun. Mereka tinggal di samping barat ujung Sungai Cimanuk, serta menjadikan tempat itu sebuah pedukuhan yang cukup luas. Suatu hari, saat Raden Wiralodra pulang ke Bagelan untuk melaporkan keberhasilannya membangun sebuah pedukuhan kepada ayahnya, datanglah seorang wanita berparas cantik bernama Nyi Endang Dharma. Dia pun turut serta dalam membangun pendukuhan itu. Nyi Endang terkenal sebagai seorang ahli bela diri dan ilmu kanuragan. Bahkan, berita tentang kesaktian Nyi Endang Dharma sampai keluar pulau. Hingga suatu ketika, datanglah seorang pangeran guru dari Palembang ke lembah Cimanuk beserta 24 muridnya. Mereka bertujuan untuk mengadu kekuatan dengan Nyi Endang Dharma. Perang tani pun tak terhindarkan. Pertarungan itu berakhir dengan tewasnya pangeran guru beserta 24 muridnya. Jasad mereka kemudian dikuburkan pada sebuah tempat. Kemudian tempat itu dikenal dengan Makam Selawe. Melihat kejadian itu, Ki Tinggil melaporkan kepada Raden Wiralodra di Bagelan. Raden Wiralodra pun kembali ke Cimanuk. Dia tertarik hatinya dan ingin menguji kesaktian Nyi Endang Dharma. Keduanya pun mengadu kesaktian. Merasa terdesak, Nyi Endang pun mundur. Dia pun meloncat terjun ke Sungai Cimanuk untuk menghilangkan jejak. Raden, aku mengaku kalah. Izinkan aku meninggalkan tempat ini. Hanya pesan hamba harap diterima. Nama hamba jangan dilupakan. Karena duku Cimanuk ini kita bangun bersama-sama. Raden yang membabat, hamba yang mengisi. Kelak, jika Raden memberi nama tempat ini, maka namakanlah nama hamba. Sejak itu, Nyi Endang Dharma tidak menampakkan dirinya lagi untuk mengenang jasa orang yang telah ikut membangun tempat itu. Maka Raden Wiralodra memberi nama tempat itu sebagai Dharma Ayu, yang kemudian hari menjadi Indramayu.